Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi nuril awwalin. Ayyuhal hadirun, dimanapun anda berada, sahabat Minang Kepri, keluarga TMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mendoakan semoga seluruh para sahabat yang sedang menjalani ibadah puasa di hari yang ke-28 di bulan suci Ramadan ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin, ini adalah puasa di akhir-akhir. Puasa hari terakhir kita sebelum memasuki hari raya Idul Fitri. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita pertebal kembali iman kita, karena di hari-hari yang akhir ini cobaan dan godaan begitu banyak dan begitu kuat. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, serta bersalawat kita kepada Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang ke-28 di bulan suci Ramadan ini, kami teringat kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadiyar rahman, ya ibadiyar rahman. Apa kata Allah di dalam surah Az-Zumar tersebut? Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Allah ucapkan kepada kita, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, kata Allah, asrafu, yang melampaui batas. Kenapa Allah panggil orang-orang yang melampaui batas? Dalam maknaan apa? Dia beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah, dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan puasa, tetapi dia tetap berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula dia mengaku Islam, tetapi tak pernah sholat, tak pernah berpuasa, tak pernah berzakat, padahal dia mampu. Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang asrafu, orang-orang yang melampaui batas. Atau bisa jadi orang-orang yang melampaui batas itu adalah orang-orang yang terlalu banyak berbuat dosa. Bahkan ketika Ramadan ini pun hadir, dia tetap berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap aniaya dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menganiaya, dengan berbuat dosa kepada Allah, maka orang-orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Qul ya ibadiyalladzi asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Apa panggilan Allah untuk mereka? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, berputus asa adalah sebuah kata yang tak mesti ada di dalam diri kita. Kenapa hadirin? Banyak orang hari ini terlalu pusing dengan dunia pekerjaan, terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang duniawi. Bisa jadi ada masalah di tempat kerja, masalah dengan atasan, atau masalah pribadi, atau bermasalah dengan keluarga, bermasalah dengan istri, bermasalah dengan anak, bermasalah dengan masyarakat lingkungan sekitar. Terkadang hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang yang bermasalah tetapi tak pandai menyelesaikan masalah. Cuma satu bagi mereka untuk menyelesaikan masalah, apa? Yakninya adalah mengakhiri hidupnya. Berapa banyak orang sekarang hadirin yang dirahmati Allah, berita-berita yang muncul di TV, berapa banyak orang-orang tersebut yang meninggal disebabkan karena putus asa. Dia ada masalah, tak bisa, entah kepada siapa dia bercerita masalah itu. Tak tahu dia bahwasannya Allah lah yang maha mendengar dan Allah yang maha melihat, tetapi dia tak tahu tempat untuk mengadu. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara bunuh diri. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berputus asa, apalagi mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Orang yang bunuh diri adalah dosa besar, dan orang yang bunuh diri walaupun dia ada amal, dia akan tetap singgah dulu ke neraka untuk dihapus segala kesalahan-kesalahannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita hari ini yang di atas dunia, termasuk saya yang menyampaikan, tak ada kita yang tak luput dari salah, tak ada kita yang tak luput dari masalah hidup, menjalani hidup ini. Kadang kita pusing dalam menjalankan hidup, tetapi ingat, jangan pernah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Begitu juga wahai engkau para pendosa, termasuk kami para pendosa, engkau para pendosa, beramal berbuat dosa, beramal berbuat dosa, beramal berbuat dosa. Sama seperti orang yang berhutang, kali lubang tutup lubang, kali lubang tutup lubang, dikali lagi ditutup lagi. Artinya apa hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jika engkau berbuat dosa, maka cepat-cepatlah bermohon ampun kepada Allah. Jangan sampai ketika dosa-dosamu tadi telah banyak, engkau tak sempat untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita di dalam hadisnya, apa kata Allah? Ittaqullah haitsuma kunta. Kata Rasulullah, ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Dan iringi setiap perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang jelek. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat berapa besar dosa kita. Kalau seandainya dosa kita sebesar gunung, maka pengampunan Allah lebih besar dari gunung. Kalau seandainya dosa kita seluas lautan, maka ampunan Allah lebih luas dari lautan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya dosa. Semua kita yang terlahir di atas dunia ini punya dosa. Tetapi ingat, setiap dosa Allah akan mengampuninya. Yang terpenting bagi Allah adalah ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka aku akan memperkenankannya. Minta ampunlah kepada Allah, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, engkau yang sedang hidup di atas dunia ini, berapa tahun engkau lagi mau hidup? 10 tahunkah? 20 tahunkah? Ataukah engkau sudah hidup beribu-ribu tahun lamanya di atas dunia ini? Yang terpenting adalah jangan pernah putus harapan kepada Allah. Kepada manusia boleh engkau putus harapan. Kenapa? Berharap engkau kepada manusia, engkau pasti akan dikecewakan. Tetapi kalau engkau berharap kepada Allah, dengan rahmat Allah, maka niscaya rahmat Allah itu akan Allah berikan liman yasha, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yang terpenting adalah ketika ada masalah, cari jalan solusinya. Kepada siapa kita akan mengadu? Pertama, coba kita cari jalan kepada para ulama, pada ustadz. Coba tanya, ceritakan masalah kita kepada orang yang kita percayai. Yang kedua, ketika sudah kita bercerita, dikasih solusi, maka yang paling terpenting adalah coba ceritakan masalahmu kepada Allah. Ambil wudu, solat 2 rakaat, bercerita kepada Allah. Maka Allah maha mendengar. Insya Allah setiap sesuatu masalah akan ada jalan keluarnya. Dengan cara apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dengan cara, catatan adalah dengan patuh, dengan takwa, patuh kepada Allah, maka Allah akan mencarikan setiap masalah kita jalan keluar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari yang ke-28 ini semua kita, sahabat TMTV, sahabat Minang Kepri, mudah-mudahan kita kuat menjalankan ibadah puasa dan berakhir kepada titel-titel yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan bagi orang berpuasa, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bidan Waladatul Islah. Apa kabar sahabat-sahabat semua, sahabat Bidan Islah dan sahabat TMTV? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya selalu diberikan kelancaran saat kita menjalankan ibadah puasa. Sekarang kita setelah sampai di masa yang ke-28, di penghujung bulan puasa ya teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan melewati atau akan datang malam takbiran. Dan bunyi gema malam takbiran itu sudah ngiang-ngiang di telinga kita.
tidak sabar ya teman-teman ya. Tetap dari saya selalu jaga kesehatan, karena puasa kita hanya tinggal beberapa hari saja. Tetap jaga kesehatan. Jangan sampai di akhir-akhir puasa teman-teman semua drop, sakit. Karena sebentar lagi akan datang kebahagiaan bagi kita umat Islam semuanya, yaitunya menyambut Idul Fitri. Jadi tetaplah jaga kesehatan. Jangan lupa dari saya selalu mengkonsumsi minum air putih secukupnya. Dan sekian dari saya, Bidan Waladatun Islah. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sudah 28 hari kita menjalankan ibadah puasa. Semoga TMTV semakin jaya selalu. Mantap, TMTV oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TMTV dimanapun berada dan sahabat Majelis Minang Kepri dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dengan cuaca yang sangat panas ini kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 2 hari ke depan ini, karena kita akan menghadapi hari kemenangan. Semoga kita bisa kuat dan tabah menghadapi cobaan ini dan bisa bertahan menjalankan puasa kita sampai 30 hari ke depannya. Semoga TMTV semakin mantap, semakin maju dan semakin dikenal di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TMTV yang kami sayangi dan kami banggakan? Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menjalani dan mendekati di akhir-akhir Ramadan, yaitu di puasa yang ke-28 hari. Begitu indahnya dan begitu nikmatnya ketika kita sudah di puncak Ramadan. Begitu juga kita berada di puncak yang sangat tinggi di kota Batam yang menjulang. Jadi pemandangan kita begitu indah melihat ke bawah. Kembali lagi panoramanya yang membuat kita sejuk dalam hati. Begitu juga dengan adanya TMTV di setiap pembuka Ramadan atau pembuka puasa, menyejukkan di hati kita. Insya Allah TMTV tidak akan putus di bulan Ramadan ini, dan akan setelah Ramadan akan ada program lain, yaitu program Kultum Jumat setiap Jumatnya, dan setiap hari Minggu ceramah sekaligus mengkaji tentang ada ceramah sekaligus mengkaji tentang apa yang belum tahu tentang agama, tentang dan setiap minggunya nanti ada ceramah tanya jawab bersama Ustadz, dan akan disiarkan secara langsung lewat Facebook Majelis Minang Kepri. Makanya ayo bergabung di Facebook Majelis Minang Kepri agar menyaksikan kultum tiap minggunya. Nanti kita akan selalu di outdoor. Dan ketiga, kita akan celoteh Majelis Minang Kepri yang diisi oleh bundo-bundo Majelis Minang Kepri, bercerita tentang kehidupannya sehari-hari, dan di akhir cerita nanti ada kultum sedikit untuk mengisi acara sinetron celoteh Majelis Minang Kepri. Mungkin itu saja dari kami, kru TMTV. Semoga selalu bermanfaat bagi penonton yang ada di Batam khususnya Indonesia. Selamat berbuka puasa ke-28 hari. Semoga puasa kita selalu dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.